hari ini? Ibu ingin nggak bahagia hari ini? Saya lihat dulu wajah-wajah di sini, apakah sudah bahagia? Jazakallah Ustaz. Apakah wajah-wajah di sini sudah bahagia, masih beragam ya Bu? Mudah-mudahan setelah kajian ini menjadi orang yang kumaha ibu besok hayang ngai naon. Baik. Nah, jadi apa yang paling jauh di kehidupan kita yaitu masa lalu. Kita nggak bisa kembali, tidak bisa betul-betul mengulang. Kita tidak bisa memperbaiki atau kita tidak bisa memperbaiki masa lalu. Yang penting adalah kita betul-betul merancang kebaikan di masa depan ya Bu ya. Masa lalu kita sangat tidak bisa kita perbaiki apapun warnanya. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba memberi warna indah di masa depan kita. Setuju ya? Baik. Itu yang pertama. Makanya kalau kita sering jalan-jalan ke masa lalu, yang tersisa cuma kesedihan. Namun ketika sering traveling ke masa depan, yang ada cuma kekhawatiran, kegelisahan dan ketakutan. Kayak kumaha, Bu ya? Nanti bagaimana? Sudah, hiduplah hari ini sebagai anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita punya slogan don't worry. Nah etal itu. Itu pusilan 30 ya. Sekarang pertanyaannya, Aisya'in aqrabu fil hayah. Lalu apa yang paling dekat dengan hidup kita? Yang paling jauh adalah masa lalu. Yang paling dekat ternyata adalah kata Imam Al-Ghazali itu al-maut, yaitu kematian. Itu sampaikan ya dalam dalam nasihat-nasihat beliau yang sangat indah buat kita semua. Ya. Yang paling jauh adalah masa lalu, yang paling dekat adalah kematian. Apalagi di hadis Muslim Ustaz Yusman, Rasul mengatakan bahwa khusus untuk umat Nabi Muhammad ini ya'til mautal mufaja'ah. Kadang dijemput kematiannya itu tiba-tiba. Sering gak kita melihat banyak kematian yang sama sekali di luar dugaan, Bu? Sering gak kita mengatakan maknya, Bu? Ustaz maknya kemarin nyeblak sareng abdi gitu. Ya kan? Dan itu memang salah satu ciri umat Nabi Muhammad dalam hadis Muslim, ya'til mautal mufaja'ah. Kadang dijemput kematiannya tiba-tiba. Yang disebut tiba-tiba itu di saat sama sekali tidak memikirkan sebuah kematian, Bu. Ya, dan itu betul-betul Allah perlihatkan di depan mata kita. Hal yang pernah terjadi itu milik orang lain, boleh jadi ke depan adalah milik kita, betul? Yang paling dekat itu adalah apa tadi, Bu? Kematian. Baik. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah membahas 145 ayat Ustaz ya tentang bab kematian. Ini bahasan yang cukup banyak disampaikan di dalam Al-Qur'an sampai 145 ayat. Dari 145 ayat ini, ulama memberikan kesimpulan bahwa al-mautu, kematian itu memiliki khamsah al-haqaiq, punya 5 hakikat. Saya sampaikan dulu ya. Baru nanti kita kajian utamanya. Prolog mungkin 1,5 jam ya Bu. Nanti isinya 2,5 jam lah. Kita tutup 1,5 jam. Berarti selesai jam. Jangan terlalu lama keburu mati ya Bu. Baik. Dari 145 ayat tentang bab kematian, para ulama memberikan penjelasan. Kematian itu memiliki 5 hakikat. Yang pertama adalah sa'atul haq, Bu. Waktu yang pasti akan terjadi. Siap tidak siap, ridho tidak ridho, senang tidak senang, mau tidak mau, ketika sudah datang tidak bisa dihindari, tidak bisa berlari dan tidak bisa bersembunyi ya. Kenapa? Karena sa'atul haq itu waktu yang pasti akan datang dan menjemput setiap yang nah itu. Setiap kita punya jadwal itu. Coba angkat tangan ibu-ibu di sini, siapa yang merasa yakin akan tinggal selamanya di dunia? Nggak ada yang ngacung. Ini wajah-wajah sebentar lagi akan pulang loh, Bu. Ya, ini wajah-wajah sebentar lagi akan innalillahi wa inna ilaihi
Nah itu ya begitu. Walaupun para asatidz kita sering mengatakan, ulama kita menjelaskan bahwa kita sudah punya jadwal kepulangan masing-masing, Bu ya. Dan salah satu rahasianya adalah kita tidak tahu kapan jadwal itu dan tidak bisa kita rencanakan. Bisa nggak Ibu merencanakan untuk pulang bersama-sama dengan suami dengan alasan sehidup? Bisa nggak Bu? Memang kita menikah di hari yang sama, kita ibu dan suami ya, bukan kita. Perasaan itu pernah ada kitanya Bu. Kita menikah di hari yang sama, tapi tidak bisa merencanakan pulang bersama-sama atau memaksa suami untuk pulang sama-sama. Ayah, lamun ibu mau saja beli nyusulnya begitu. Itu tidak bisa ya. Karena apa? Karena pernikahan pun tidak bisa memastikan kita bisa merencanakan pulang bersama-sama. Tapi siapapun yang duluan, baik ibu yang duluan, suami belakangan, atau suami belakangan, ibu duluan itu, atau suami yang duluan mengantarkan jenazah ibu ya, nggak masalah. Yang penting bersama lagi di surga. Nanti Ustaz Yusman akan membahas tentang ayat-ayat yang berbicara tentang reunian keluarga besar di surga. Itu ada At-Tur ayat 21, ada Ar-Ra'd ayat 23. Ini ayat-ayat yang berbicara tentang reunian keluarga di surga itu. Ya. Siapapun yang duluan tidak jadi masalah ya Bu ya. Yang penting apa? Yang penting kita bersama lagi reunian keluarga di sini. Ada yang sudah kehilangan orang-orang tercintanya Bu? Sudah ada ya. Itu bukan perpisahan. Kenapa? Perpisahan itu kan alladzi lam yazma'ani fil jannah. Orang-orang yang tidak akan dipertemukan lagi dengan kita di surga. Itu perpisahan. Sementara Allah dalam Al-Quran sudah menjelaskan adanya pertemuan indah dengan orang-orang tercinta di surga. Maka kematian disebut dengan apa? Bukan perpisahan tapi penantian. Ya, penantian. Bisa lama, bisa sebentar, tapi pada akhirnya kita bersama lagi dengan orang-orang tercinta kelak di surga. Ada yang saat ini sudah kehilangan pasangan hidup Bu? Kehilangan orang tua? Kehilangan anak? Kehilangan mantan? Ada Bu? Saya curiganya kalau ibu kalau kehilangan orang tua, ibu mengatakan inna ilahi. Kalau mantan yang pulang, ibu mengatakan alhamdulillah. Nah suudon ibu tuh. Nah ini yang pertama ibu sekalian ya, sesuatu yang pasti Bu. Dan kepastian itu dekat. Ya, dekat. Jangan merasa bahwa kita usia masih panjang, kematian masih jauh. Gara-gara usia kita masih muda dan sehat. Ya. Hari-hari ini air mata kita banyak tumpah karena kepergian orang-orang tercinta. Boleh jadi besok lusa banyak yang tercinta yang tumpah air matanya gara-gara kepergian kita. Ini sangat dekat sekali dan semakin mendekat gitu. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, Bapak dan Ibu, kalaulah aktivitas kita hari ini pasti mengantarkan kita ke surga, istiqomahlah dan jangan pernah berubah. Betul Bu? Namun kalau aktivitas kita hari ini mengantarkan kita ke neraka, cepat berubah kemudian ini hese di dia mah. Seorang lagi. Kalaulah aktivitas kita hari ini mengantarkan kita ke surga, istiqomah dan jangan pernah berubah. Namun kalau aktivitas kita hari ini mengantarkan kita ke neraka, cepat berubah kemudian. Saya ulangi lagi bahasa rese. Seharusnya kalau sudah mendengarkan kajian Ustaz Yusman itu udah cerdas itu loh Bu. Kalau aktivitas kita hari ini mengantarkan kita ke surga, istiqomah dan jangan berubah. Karena khawatir ini hari-hari terakhir yang kita miliki. Sebaliknya kalau aktivitas kita hari ini mengantarkan kita ke neraka, cepat berubah kemudian. Nah itu hatubut yang dibolak-balik menehese. Cepat berubah kemudian istiqomah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim, biniat-biniat wae seumur umur. Amal itu ditentukan di ujung. Ibu tuh udah ngaji belasan tahun tapi anggap biniat apal teh. Nah ini yang pertama ibu-ibu sekalian ya, terkait dengan hakikat kematian. Dia itu pasti dan sangat dekat. Nanti akan ada bahasan dari para ulama kita
Mengingat kematian tidak menyelamatkan kita dari kematian, tapi akan menyelamatkan kita dari penyesalan setelah kematian, Bu. Salah ya, Bu? Apa manfaat kita ingat kematian? Memang tidak menyelamatkan kita dari kematian, Pak Haji, tapi bisa menyelamatkan kita dari penyesalan setelah kematian. Itu pentingnya ingat dengan yang dekat ini, dan akan semakin terus mendekat itu. Boleh jadi wajah-wajah di sini adalah wajah-wajah yang sudah sangat dekat dengan jadwal kepulangan, Bu. Kelihatan tuh 1, 2, di depan ada 2 orang. Ustaz masih aman, terido gitu. Ya, di pinggir 2 orang ya. Saudara di tengah sih, Bu, saudara mah. Ya. Nah, ini yang pertama, saatul haq, waktu yang pasti akan datang. Kita tidak bisa menghindarinya, tidak bisa menyembunyi dan berlari, tidak bisa disegerakan, tidak bisa dipercepat. La ta'khirun sa'atan wa la yastaqdimun, kan begitu. Yang kedua, percepat, karena materi ini kita bukan di sini. Dari 145 ayat tentang bab kematian, hakikat yang kedua kematian itu adalah ibu-ibu saatul firaq, saatnya perpisahan memang. Tapi perpisahan tidak untuk selamanya. Kenapa? Karena agama kita meyakini bahwa pada akhirnya memang kematian orang-orang tercinta memisahkan dengan kita, tapi kematian kita mempertemukan kembali dengan mereka. Ulang ya, kematian orang-orang tercinta memisahkan dengan kita, tapi kematian kita mempertemukan kembali dengan mereka. Betul, Bu? Karena dalam Al-Quran ada banyak ayat yang berbicara masalah reuni keluarga. Ibu ingin segera bertemu dengan orang-orang tercinta, Bu? Ya, Ibu itu mencintai tidak itu? Ibu mencintai orang-orang tercinta tidak? Yang sudah tiada, cinta? Ingin segera bertemu tidak? Mahal itu. Cinta tidak cinta, ketemu enggak? Mahal itu. Nanti teh kapan? Nah begitu, Bu ya. Nanti ini ada dialog imajiner, Bu. Ada dialog imajiner, kan begitu ya. Ya Allah, kenapa kau ambil suamiku? Kan begitu, Bu. Seakan-akan kita tidak ridho ya, Bu. Ya Allah, kenapa kau ambil suamiku? Apa kata Allah? Memang dia suamimu, tapi dia milikku. Betul nggak, Bu? Begitu. Ya Allah, aku sedih kehilangan dia karena dia adalah suamiku. Aku mencintai dia, ya Allah. Aku merindukan dia. Kenapa kau ambil dia? Apa kata Allah, Bu? Wajar kau merindukan dia karena dia suamimu. Tapi aku lebih merindukan dia karena dia milikku, kata Allah gitu. Sok pada pas saya mau jeung Allah, Bu. Kan begitu, Pak Haji ya? Ya Allah, kenapa kau ambil suamiku? Memang dia suamimu, tapi dia milikku, kata Allah. Betul, Bu? Jangan ambil dia, ya Allah. Aku mencintai dia. Apa kata Allah? Wajar kau mencintainya karena dia suamimu, tapi aku lebih mencintai dia karena dia milikku, begitu. Tapi kata Allah, jangan khawatir. Nanti aku pun akan pertemukan kembali engkau dengan dia. Kan begitu, Bu. Kapan itu? Kapan, Bu? Kapan pertemuan itu? Kalau enggal tuh, Bu. Tuh udah Ibu jempe wae. Saya pernah sampaikan ke ibu-ibu dulu, masih ingat gak, Bu? Kematian itu kan menyambungkan kita dengan 5 kenikmatan, betul ya? 1, kata Nabi di hadis Ibnu Majah, kematian itu yasiluna ilal maut, menyambungkan kita dengan 5 kenikmatan. Yang pertama adalah, Bu, di hadis Ibnu Majah itu kita akan mendapatkan barzah seindah taman surga. Raudhah min riyadil jannah. Nabi mengatakan barzah itu seindah taman surga loh. Memang kita belum ke surga, Pak Haji, tetapi wewangiannya, Bu ya, tetapi anginnya, tetapi keindahannya Allah kirimkan ke barzah kita itu. Maka disebut dengan taman surga. Yang kedua di hadis Muslim, setelah datang kematian kita, wa anna faratahum alal haud. Tangan kita digandeng oleh Nabi untuk bersama-sama menuju telaga Haud. Oleh Nabi, lo bayangin, Bu. Jangankan digandeng tangan kita oleh Nabi,
Ketika menyebut namanya saja berlinang air mata kita, ya. Sok silakan ibu sebut nama Rasulullah, Bu. Kadang berlinang air mata kita itu. Tapi setelah kematian kita, tangan kita digandeng. Ibu tahu gandeng? Berisik tuh, Bu. Gandeng itu di apa Pak Haji ya? Punten Bu, farot itu jadi yang disebut parotohom itu tangan kita itu akan dimasukkan tangan Nabi di kita, Bu. Bersama-sama menuju ke telaga, hadis Muslim itu. Kebayang enggak? Yang menggandeng tangan kita itu bukan siapa-siapa, tetapi yang namanya saja kalau kita sebut di dunia, mana tes air mata kita itu. Itu kenikmatan yang kedua. Yang ketiga, setelah datang kematian kita dapat apa, Bu? Zanna khalidina fiha, surga yang kekal di dalamnya. Ini yang kita impikan kan, Bu ya? Tidak ada yang kita inginkan dari lelahnya kita, air mata kita, keistiqomahan kita dalam ketaatan kepada Allah sepanjang hayat kita, kecuali satu, ingin pulang masuk. Itu datang setelah kematian loh. Tidak ada cita-cita terbesar kita di dunia ini kecuali ingin pulang kemudian mendapatkan surga, betul? Dan yang keempatnya, setelah datang kematian kita di hadis Jabir 3 lembar dari Imam Muslim, Rasul mengatakan Allah membuka tabirnya itu. Artinya kita bisa melihat, memandang wajah Allah. Sok kebayang gak ibu bapak sekalian? Memandang wajah Allah yang membuka tabirnya, diperlihatkan kepada kita. Dan ketika kita memandang wajah Allah, seakan-akan surga tidak ada artinya. Tidak ada kenikmatan terindah yang akan Allah berikan buat kita kelak di surga, kecuali kita bisa memandang wajahnya, dan itu senikmat-nikmat kelak di akhirat, Bu. Jangankan memandang wajahnya, sekarang sebut aja namanya, Bu. Berdetak jantung, berdegup jantung kita kan, meleleh air mata kita itu. Ketika menyebut nama siapa? Nanti kita bisa memandangnya itu. Dan itu senikmat-nikmat kelak di akhirat. Ya jangankan penciptanya, ciptanya saja sudah indah, betul? Apalagi kebayang gak, Bu? Seindah apa nanti momen itu? Kita sekarang dengerin nyebut namanya saja sudah menyeruak banyak perasaan di dada kita kan? Rindu, sedih, kangen, takut, semua berkecamuk, betul gak, Bu? Nanti kita lihat wajah Allah itu gimana coba. Dan itu senikmat-nikmat kelak di akhirat. Kalau lihat wajah Allah itu senikmat-nikmat kelak di akhirat. Kalau lihat wajah ibu, sepahit-pahit itu sepahit-pahit itu, Bu. Itu yang keberapa? Itu kenikmatan yang itu datang setelah kematian kita. Dan terakhir, kenikmatan yang akan kita dapatkan setelah datang kematian kita adalah bertemu lagi dengan orang-orang tercinta, dengan ayah dan ibu kita yang sudah lama tiada, dengan pasangan yang sudah dahulu meninggalkan kita, dengan anak-anak yang sudah Allah ambil duluan usia di waktu belia itu. Dipertemukan lagi semuanya itu. Coba kira-kira nikmat ini indah enggak? Masya Allah. Tapi semua kenikmatan ini tak akan mungkin bisa kita dapatkan sebelum datang kematian kita. Jadi itulah yang harus kita bangun tentang kematian itu, Bu. Yassiruna ilal maut, dia penyambung kita dengan segala kenikmatan yang 5 tadi, betul? Kalau begitu kematian itu dirindukan, ditakutkan. Sok ngacung, siapa yang rindu kematian? Ngacung, Bu, biar kita doakan bersama-sama. Cuma 2 orang. Saya ulang lagi, Bu. Di 5 kenikmatan tadi, mendapatkan barja seindah taman surga, tangan kita dipeluk Nabi menuju telaga Al-Kautsar, kita mendapatkan surga yang kekal di dalamnya, memandang wajah indah Rabb kita, dan bertemu lagi orang-orang tercinta. Semua kenikmatan itu tak mungkin bisa kita dapatkan sebelum datang kematian. Berarti kematian itu, Bu, dirindukan, ditakutkan. Nah, sekarang angkat tangan siapa yang rindu kematian? Angger kan 2 orang nih tadi kayaknya. Coba di hati ibu sekarang rindu atau takut? Kenapa ibu banyak yang tidak ngacung?
Dabi kan mau ngacung ibu, itu masalahnya. Ya, Ustaz. Kenapa kita sama-sama tidak ngacung bu? Karena kita punya perasaan yang sama itu. Ya Ustaz ya, punya perasaan yang sama. Perasaan apa itu bu? Nah itu, kita ini punya hati yang tidak bisa dibohongi tentang siapa kita saat ini di mata Allah. Saya ulang bu, kita punya hati yang sama, sama-sama tidak bisa dibohongi tentang kita saat ini di mata Allah, betul nggak? Sok ibu, sekarang ibu silakan berdialog dengan hati sendiri. Kita sama-sama tahu kok, setiap kita ini punya kisah masing-masing bu tentang dosa, ya kan? Tentang aib. Ini tidak bisa dibohongi loh tentang siapa kita saat ini di mata Allah. Kerasa nggak bu bahwa kita masih banyak khilaf? Amal sedikit terasa? Itulah yang menyebabkan kita sama-sama tidak ngacung. Karena jawaban kita sama, belum? Nah itu bu, itu masalahnya itu. Hati tidak bisa dibohongi bu. Nanti Ustaz Usman akan bicara bab hati itu luar biasa. Saya tanya ibu-ibu di sini, ibu bisa nggak berbohong kepada suami? Kelihatan memang pelaku-pelaku semua ini. Sedekat apapun kita dengan pasangan kita Ustadz ya, sampai maut memisahkan dan surga mempertemukan, tetap kita masih bisa menyimpan berjuta rahasia yang tak terungkapkan sepanjang usia pernikahan. Bahkan kita bisa membohongi pasangan kita, tapi kita tidak bisa membohongi hati sendiri bu, tentang siapa kita saat ini di mata Allah. Itulah yang mengantarkan cerita indah tentang kematian tetapi melahirkan ketakutan di perasaan. Betul enggak? Nah itu sama-sama belum irahasiapna. Nah itu ibu sekalian ya, Masya Allah. Itulah yang keberapa bu? Yang kedua ya, saatul firaq, saatnya kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai dan semua yang kita miliki. Tetapi ini bukan perpisahan untuk selamanya, karena kita punya kehidupan lain yang akan mempertemukan kita dengan orang-orang tercinta bernama surga itu. Ya, Masya Allah itu. Makanya ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ketika kita kehilangan orang-orang tercinta kita bu, kita akan menyebut ini bukan perpisahan untuk selama, ini penantian saja ya. Nanti Allah balas penantian panjang itu dengan sebuah pertemuan indah kelak di surga. Bertemu lagi dengan orang tercinta, orang tua tercinta, pasangan tercinta, anak-anak tercinta itu. Semua reuni kembali kelak di surga itu. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga. Saya percepat karena ini masih muqaddimah. Kita belum masuk ke materi kita ya. Hakikat yang ketiga adalah saatus safar. Saatnya kita melakukan perjalanan. Jadi kematian itu Ustaz ya, itu bukan akhir dari sebuah perjalanan, tetapi kita sedang memulai sebuah perjalanan. Perjalanan pendek menuju ke perjalanan yang sangat panjang bahkan tidak berkesudahan. Makanya saya tanya kepada ibu dan bapak sekalian, kenapa para ulama ketika menyebut tentang dunia, tentang surga itu disebut perjalanan panjang. Saya ulang lagi ya dari awal, bahwa kematian itu saatus safar, saatnya kita melakukan sebuah perjalanan, dari perjalanan yang singkat menuju perjalanan yang sangat panjang dan tidak berkesudahan. Kenapa dikatakan demikian? Karena banyak di antara kita yang mengatakan kematian seakan-akan akhir dari sebuah perjalanan. Betul enggak? Makanya bahasa Inggris disebut dengan rest and peace itu. Apa disebut rest area atau berapa? Itu. Disebut istirahat, betul kan? Itu salah banget dalam akidah kita itu. Sampai-sampai Nabi pernah marah kepada Aisyah ketika Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, matat fulanah wa qad istirahat." Seseorang sudah mati dan dia sudah istirahat. Fagodiba Rasulullah. Rasul marah kepada Aisyah. Apa kata Nabi? Bu, kata Nabi adalah innama yastari. Orang yang istirahat itu bukan yang dijemput dengan kematian, tapi man gufirallahu. Orang yang sudah mendapatkan ampunan sebelum dijemput kematian itu. Itu kata Nabi.
Seakan-akan Nabi mengatakan kepada kita bahwa jangan pernah mengatakan kematian itu adalah akhir dari sebuah, kita sedang memulai sebuah perjalanan itu. Karena ada orang, Ustaz, tapi terus capek di dunia, hoyong uwi ke mana itu teh? Kenapa bilang begitu Pak Haji? Karena seakan-akan kematian itu adalah tempat sampai banyak orang yang bunuh diri terus terkuat di dunia, Ustaz ya. Saya sudah tidak kuat dan penderitaan di dunia, hoyong uwi, Bu. Dia seakan-akan melihat kematian itu adalah akhir dari sebuah penderitaan, akhir dari sebuah kelelahan, sebuah Padahal Ibu, seberat-beratnya musibah di dunia tidak akan pernah sebanding dengan seringan-ringannya musibah kelak di akhirat. Seperih-perihnya luka di dunia tidak akan pernah sebanding dengan seringan-ringannya luka kelak di. Betul enggak? Betul enggak, Bu? Saya ulang, sesakit-sakitnya luka di dunia, ada nggak saat ini sedang terluka? 1, 2, 3. Itu tidak akan sebanding dengan seringan-ringannya luka kelak di akhirat itu. Makanya orang-orang yang ingin mengakhiri cepat kehidupan di dunia gara-gara sudah tidak kuat dengan sebuah luka, berarti dia memahami bahwa kematian itu tempat kan. Kematian itu sa'atus safar. Kita akan melakukan sebuah perjalanan yang sangat panjang sekali, bahkan tak berkesudahan kelak. Apakah tak berkesudahan bahagianya atau tak berkesudahan penderitaannya? Dan ternyata semuanya sangat ditentukan oleh perjalanan yang pendek dan singkat yang kita jalani di dunia. Makanya ibu-ibu, akhirat itu misteri tidak? Akhirat misteri tidak? Tidak. Kenapa? Sebagaimana kita menjalani kehidupan di dunia, seperti itulah kita merencanakan kehidupan di akhirat. Makanya kalau ibu-ibu senantiasa istiqomah bersama Ustadz Yusman, terus kajian seperti ini, kira-kira jelas gak masa depan kita? Jelas gak, Bu? Jelas ke mana? Udah istiqomah itu Bu. Istiqomah itu. Kenapa? Karena akhirat tidak misteri, semua bisa kita rencanakan hari ini. Betul tidak? Kalau di dunianya begini, pasti di akhiratnya begitu. Kenapa akhirat kita begitu? Karena dunianya begini. Maka jangan beginilah agar tidak begitu. Karena begitu tuh gara-gara kita maksudnya naon? Begini begitu hoy. So, ibu istiqomah bersama Ustadz Yusman, kajian kita di masjid ini, istiqomah sampai akhir hayat ke surga itu. Karena Al-Quran berapa juz? Berapa surat? Itu menceritakan dua hal saja. Satu, istiqomah dalam kebaikan di dunia pasti bahagia di surga. Betul enggak? Yang kedua, kalau kita banyak kemaksiatan di dunia pasti berakhir menderita di udah segitu. Betul enggak, Bu? Makanya akhirat tidak misteri. Kapan kita ke sana memang misteri. Apa penyebabnya memang itu misteri. Tapi bagaimana keadaannya sama sekali tidak misteri. Kenapa? Karena kehidupan di dunia sebuah penjelasan terindah tentang masa depan akhirat kita. Saya tanya sama ibu bapak di sini. Ketaatan itu melelahkan. Kemaksiatan itu menikmatkan. Pertanyaannya, ingin lelah dalam ketaatan atau nikmat dalam kemaksiatan? Ayo. Hah? Ketaatan itu melelahkan loh, Bu. Ibu sekarang kita berbuat taat, lelah nggak ini, Bu? Lelah kan? Ketihatan lelahnya, Bu. Duduknya sudah berkata ganti, nangunjar, sila, aneprok, emok, itu tanda lelah itu. Sudah berbagai gaya ini, Bu. Ibadah itu melelahkan. Kenapa? Karena kita akan berbenturan dengan banyak kesulitan. Makanya kata Kordowi, Bu, ibadah itu kisah tentang sebuah kesabaran. Kenapa? Karena setiap kita menemukan momentum ketaatan pasti ada benturan kesulitan. Betul kan? Kita ngaji bersama Ustadz Yusman ini ketaatan bukan? Ada kesulitannya? Apa, Bu? Sok curhat masing-masing, curhat. Pak itu kan, ya kan? Tunduh, terus cangkel, lapar. Sok kelihatan ini wajah-wajah mau curhat ayo. Ya kan, betul kan, Bu?
Ibu mau melaksanakan tahajud jam 3 pagi, ketaatan bukan? Ada kesulitannya? Apa? Tuh, tunduh deh Ibu. Ngaji tunduh, tahajud tunduh. Nikah ibadah sanes? Ketaatan bukan? Ada kesulitannya? Apa? Tunduh deh ya. Segala tunduh. Sok mulai curhat. Tapi kalau kemaksiatan itu melezatkan. Tidak ada sebuah kemaksiatan kecuali menjanjikan sebuah kelezatan. Makanya kenapa banyak orang yang melakukan? Karena ada sebuah janji yang disebut dengan kelezatan itu. Sementara ibadah itu ta'ab, melelahkan. Pertanyaannya, mana yang akan kita pilih? Lelah dalam taat, nikmat dalam maksiat. Kenapa kita pilih itu? Karena itulah yang akan menjelaskan masa depan akhirat kita, betul? Memang ketaatan itu melelahkan, tetapi akan berakhir dengan kebahagiaan tak berbatas, tak berkesudahan. Dan memang kemaksiatan itu melezatkan, tapi akan membawa penderitaan tak berujung dan tak berkesudahan. Betul kan Bu? Karena akhirat itu adalah penjelasan tentang penjelasan tentang dunia yang kita jalani itu. Betul ya? Yang keempat, kematian itu saya percepat Bu. Namanya saatul intiqal. Saatnya kita berpindah itu. Berpindah dari mana Ibu? Dari dunia ke akhirat. Dari kehidupan yang hanya ada amal tapi tidak ada balasan, kepada kehidupan yang tidak ada amal, yang ada cuma balasan. Betul? Kita sedang berpindah. Kenapa dikatakan begitu? Agar menghindari sebuah mindset kematian itu akhir dari sebuah perjalanan. Kita cuma pindah kok. Pindah dari dunia yang hanya ada amal tapi tidak ada hisab, kepada dunia yang tidak ada amal, yang ada cuma hisab. Di dunia kita cuma beramal dan belum ada hisab, betul? Tapi nanti di sana kita bisa beramal tidak? Yang bisa cuma kita akan udah gitu saja. Dan itu akan menentukan masa depan akhirat kita. Dan terakhir, kematian itu saatul liqa, saatnya pertemuan. Ini dalam kisah Surah Anbiya ya, nanti dibahas oleh Ustaz Jusman terkait dengan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kedatangan malakul maut. Saya tidak akan sebut malaikat Ijrail ya, karena nama-nama malaikat itu banyak dari khobar Israiliyat ya. Ketika Nabi Ibrahim itu kedatangan malakul maut, apa kata malakul maut? Wahai Ibrahim, Allah menyuruhku untuk mencabut nyawamu. Nabi Ibrahim itu marah Bu. Sampaikan kepada Allah, adakah seorang kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Karena Ibrahim itu kan panggilannya Khalilullah. Apa arti Khalilullah? Kekasih Allah. Allah memerintahkanku untuk mencabut nyawamu. Kata Ibrahim, sampaikan kepada Allah, adakah seorang kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Kemudian malakul maut kembali kepada Allah dan Allah sudah tahu. Kemudian Allah mengatakan kepada malakul maut, kembalilah kepada Ibrahim dan sampaikan, adakah seorang kekasih yang tidak ingin segera bertemu kekasihnya itu Bu? Itu. Ya. Adakah seorang kekasih yang tidak ingin segera bertemu kekasihnya? Kemudian malakul maut kembali ke Nabi Ibrahim dan mengatakan, Allah mengatakan, wahai Ibrahim, adakah seorang kekasih yang tidak ingin segera bertemu kekasihnya? Yang tadinya marah Bu, dia nangis itu. Wahai malakul maut, segeralah cabut nyawaku. Aku sudah tidak sabar bertemu kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan itu adalah pertemuan Bu, kematian itu pertemuan dua kekasih. Kita yang sangat mencintai Allah dan Allah yang teramat mencintai kita. Dua-duanya dipertemukan di gerbang kematian. Masya Allah.
Makanya para ulama menyebut kematian itu pertemuan. Pertemuan siapa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu mencintai Allah tidak, Bu? Mencintai Allah tidak? Coba angkat tangan dengan betul-betul sungguh-sungguh. Mencintai Allah tidak? Siapa yang hari ini ingin bertemu Allah? Tuh menerima anggrek ini. Tadi kene. Bu, apa tanda cinta? Tanda cinta itu yang paling indah adalah ingin adanya sebuah pertemuan. Tidak mau berjauh, berjarak, berpisah, betul? Selalu ingin dekat dan selalu ingin ada pertemuan. Kita mencintai Allah tidak, Bu? Ingin bertemu Allah? Satu, angkat tangan. Siapa yang hari ini ingin bertemu Allah? Tuh tadi ngacung wahai tadi kene. Hah? Ada bagaimana, Bu? Ibu nunjuk orang. Cinta itu kalau ibu mengatakan cinta tapi tidak mau bertemu, curigai cintanya PHP itu. Ya. Dan pencinta mah pasti menginginkan sebuah pertemuan, tidak suka dengan keberjarakan, tidak suka dengan keberpisahan, tidak suka dengan keberjauhan, selalu ingin bertemu dan dekat, betul enggak, Bu? Kalau kita mencintai Allah ya ingin segera bertemu dengan, seperti dikatakan oleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, cabutlah nyawaku, aku segera ingin bertemu kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Makanya katakan ibu, punten-punten ini bukan kajian, ini cuma hanya muhasabah saja. Mencintai Allah tidak, Bu? Coba angkat tangan dengan jujur. Saya mencintai Allah. Ada nggak yang hari ini bertemu dengan Allah? Tuh, Ustaz dulu. Nyuruh Kak Ustaz. Nek itu Kak Ustaz teh. Ustaz juga belum mau. Nah itu ibu sekalian ya. Jadi kenapa para sahabat itu begitu merindukan dengan kematian, sementara kita begitu takut dengan kematian. Makanya coba kita pelajari keimanan apa yang dimiliki oleh para sahabat sehingga mereka itu begitu-betul merindukan sebuah kematian. Boleh nggak kita rindu kematian? Rindu kematian itu kata ulama, Bu, tanda kehebatan iman. Tapi meminta kematian tanda keputusasaan. Nggak boleh kita minta kematian. Ya Allah, enggak canak abi ayeuna ya Allah. Boleh nggak itu, Bu? Nggak boleh, itu tanda keputusasaan. Tetapi kalau kita merindukan kematian, kata ulama itu tanda kehebatan iman. Betul ya? Nah itulah 5 hakikat tentang bab kematian. Dan dia akan semakin terus mendekat seiring hari yang terus berganti, seiring usia yang terus berkurang, bukan bertambah itu. Seiring usia yang terus berkurang, kematian yang dekat itu semakin dekat. Bahasanya pertama, ibu-ibu halo, kebaikan apa yang bisa kita temukan ketika kita terus merasakan yang dekat ini semakin mendekat, Bu? Saya ulang ya, ada 3 kuncup kebaikan yang merekah di taman-taman keimanan kita ketika kita terus meyakini dan merasakan yang dekat ini semakin mendekat dan semakin menghampiri kehidupan kita itu. Yang pertama kata Imam Al-Qurtubi, kalau kita terus merasa yang dekat ini semakin mendekat, yang pertama al-hirsu 'ala ta'ah. Kita semakin bersungguh-sungguh memaksimalkan ketaatan kepada Allah. Tidak akan pernah membuang satupun detik dan menit yang berlalu kecuali semuanya memastikan kita bisa menjadi amal soleh untuk kepulangan kita itu. Makanya ibu dan bapak sekalian, kalau orang sudah sangat cerdas kata Nabi ya, ya, untuk terus merasakan yang dekat ini semakin mendekat, maka tidak akan pernah ada waktu yang terbuang di kehidupan kita kecuali semuanya dipastikan menjadi amal saleh. Makanya ibu-ibu, kalau nanti ada yang ngajak, Bu, jangan pernah keluar pintu rumah sebelum memastikan bahwa itu akan mengantarkan kita ke surga itu. Ibu jangan mudah OTW gaskeun.
Mentang-mentang anggota kehormatan PKK, perempuan kaditu kadieu. Makin kaditu makin kadieu. Memotoran ke kecamatan hideung ka sawah. Ngapain gitu? Udah, karena yang dekat ini semakin dekat, jangan pernah membuka pintu dan keluar rumah sebelum memastikan itulah langkah-langkah yang mendekati kita ke pintu surga. Kalau tidak itu, jangan pernah keluar rumah itu. Bu, ai ka pasar teh ka surga teh Bu. Itu kumaha sih bahasa teh ini enggak cerdas banget. Oh, berarti ka pasar ulah. Ka pengajian ulah, yang kedah mah kedah yang membuat kita dekat ke pintu surga. Kalau ke pasar jangan ya bunyi. Ke pasar bisa nggak mendekatkan kita ke pintu surga? Bisa itu Bu. Ibu setelah pengajian begini Bu, setelah pengajian sok pulang Bu. Kalau di luar tidak ada lagi kegiatan yang berbuah kebaikan, cepat pulang. Dah ibu-ibu di sini mah yakin Ustaz pasti ngabaso, nyeblak, ngagibah, terus apa lagi Bu? Yang pertama digibah saha Ustaz nu ngisi biasana. Ibu tadi dengar Ustaz Dedi nah rada gendut cenah Bu. Sok gitu. Tapi wajahnya teh mirip-mirip Ustaz Yusman ayeuna teh gitu. Pasti digibahin ya dua ini Ustaz. Maka siapa korban pertama dalam masalah pengajian soal gibah? Ustaz itu. Nah, betul gitu. Bukan sudut fakta. Ya begitu. Yang pertama Bu, ketika kita semakin merasa yang dekat semakin mendekat, kita akan semakin hati-hati dalam menjalani setiap waktu, Ibu ya. Semua dipastikan akan menjadi bagian dari amal soleh kita untuk persiapan pulang ke akhirat itu. Tujuh nggak ibu-ibu sekalian? Saya pernah ngasih kaidah, masih ingat gak Bu kaidah yang pernah kita sampaikan? Ikuti semuanya. Ibda bin nihayah. Li'anna nihayah tuhaddidul bidayah. Masih ingat kaidah itu Bu? Coba diulang tuh 2, 3. Mulailah dari akhir. Siapa yang mulai dari akhir akan tahu bagaimana cara mengawali. Ini kaidah mahal sekali. Saking mahalnya saya menyampaikan cuma di kajian ini saja dan di kajian yang lain. Ibda bin nihayah li'anna nihayah tuhaddidul bidayah. Mulailah dari akhir. Siapa yang mulai dari akhir akan tahu bagaimana cara mengawali. Sudah paham belum teorinya? Contoh pernah saya sampaikan, ibu akan ke Yogyakarta. Berarti tujuan akhir kita adalah putuskan dulu kita mau kemana. Itu dari awal itu. Saya akan ke Yogyakarta, masuk ke Lewi Panjang. Banyak gak bis yang lalu lalang di depan kita? Ibu akan bingung untuk naik? Kenapa tidak bingung? Karena sudah punya tujuan. Itulah pentingnya sebuah tujuan Bu. Ibu masuk ke Lewi Panjang pun tidak akan bingung walaupun bis lalu lalang itu. Kenapa? Itu hebatnya sebuah tujuan yang jelas. Kita tidak terombang-ambing mau naik numana. Kenapa? Karena kita sudah punya tujuan. Datang bis baru, bis anyar edisi 2026. Tiketnya 50%. Bisnya bagus. Aya ASEAN, aya Betap, terminal angkot, segala aya di dalamnya teh. Yang mengantarkan ibu ke Jakarta, naik ulah. Tuh hebatnya Bu tujuan tuh begitu. Tidak mudah terpesona dengan keindahan yang tidak mengantarkan ke tujuan. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, kira-kira akan naik tidak? Lebar kan? 50%. Terus aya naon deui tadi Bu? Terus aya naon deui? Ya. Kan kedua detik itu silap deui. Iya kan? Kita tidak akan mudah tergoda dengan keindahan apapun yang tidak mengantarkan ke tujuan. Tiba-tiba datang bis butut, taya cetan, taya pantoan, taya ASEAN yang mengantarkan kita ke Yogyakarta. Naik ulah Bu. Ulah. Ka Jogja taya pantoan, taya ASEAN kumaha eta?
Tapi kalau tidak ada lagi naik tidak? Itu hebatnya kalau sudah punya tujuan. Betul? Sekarang saya tanya, kita mau pulang kemana? Ke surga kan? Betul? Saya tanya dulu karena khawatir ini kita kurang jelas dan kurang tegas. Kita mau pulang kemana ini? Ke surga. Setiap hari banyak gak kesibukan yang lalu lalang? Apakah ibu akan mudah sibuk? Akan mudah sibuk? Tidak. Kenapa? Kesibukan kita cuma satu, kesibukan yang mengantarkan kita ke tujuan, betul? Apakah setiap kesibukan tiap hari mengantarkan kita ke tujuan, ke surga? Makanya jangan mudah sibuk. Sedikit-sedikit gaskeun Bu. Jangan itu. Karena ahli surga itu bukan yang sok sibuk, tapi yang cerdas memilih kesibukan. Tidak semua kesibukan yang menghantarkan tiap hari ke kita ini semua mengantarkan kita ke surga, tidak. Maka cerdas-cerdaslah memilih kesibukan, betul? Ibu mah asa ingin disebut dengan aktivis Bu, sagala disibukkeun nanaon. Nu ngajak geng seblak ngajak OTW. Geng mall ngajak gaskeun. Sagala we itu. Udah, tujuan kita satu. Karena yang mendekat semakin mendekat, pastikan kesibukan kita cuma satu saja, pulang ke surga. Dah itu. Setuju Bu? Setuju. Makanya kenapa hari ini banyak orang yang lalu lalang Bu, keliling dunia, ke Eropa, ke Singapura, ke mana-mana. Ibu nah ngaji, kenapa? Kenapa? Bab curhat. Yang lain lalu lalang itu ke dia Bu, ke Singapura, ke Padokia, ke Eropa, jalan-jalan. Kenapa kita malah ngaji ke Masjid An-Nur? Kenapa? Kita sudah tahu jawabannya. Karena Bu? Karena gitu sekiat, sok curhat lagi apalagi Bu sok. Satu, karena kita mah ingin sibuk yang mengantarkan kita ke surga. Walaupun tadi ibu bilang Tegaduh Artos, ini saya tahu itu. Itu yang pertama bunda-bunda ya. Jadi ketika kita terus semakin mengingat yang dekat ini semakin mendekat, maka kita semakin tidak akan pernah buang waktu penuh kesia-siaan, apalagi menjadi sebuah kemaksiatan. Kita pastikan semua waktu yang kita lalui di kehidupan ini betul-betul mengantarkan kita semakin dekat ke pintu surga itu. Setuju ya? Nah itu. Makanya kalau habis kajian begini Bu, tong ke mana-mana, sok pulang. Walaupun ibu-ibu di sini mah Ustaz saya tahu nanti jam siang juga pengajian lagi itu. Dari sini mungkin ke TSM kan Bu. Nanti sorenya kan ke Al-Latif. Tengah malam ke Al-Jabar kan? Saya tahu itu. Nah itu yang pertama bunda-bunda ya. Jadi kebaikan pertama al-hirsu 'ala ta'ah. Kita semakin bersungguh-sungguh membangun ketaatan. Tadi Ustaz Yusman bicara masalah sedekah Bu. Saya katakan, kalau harta yang kita miliki mengantarkan kita ke surga, keluarkan dan jangan pernah dihitung. Namun kalau tidak mengantarkan kita ke surga, jangan keluar sedikit pun. Saya ulang ya Bu ya. Karena ini sebagai tahadus binikmah ilmu yang tadi Ustaz sampaikan kepada kita semua, Masya Allah. Kalau harta yang kita miliki mengantarkan kita ke surga, keluarkan dan jangan pernah dihitung. Namun kalau tidak mengantarkan kita ke surga, jangan keluar sedikit pun. Kenapa? Semua ada hisabannya. Ustadz, kenapa tidak boleh dihitung kalau mengantarkan kita ke surga? Tidak akan pernah hilang. Sesuatu yang kita titipkan kepada Allah tidak akan pernah hilang. Malah Allah ganti dengan ganti yang Masya Allah itu. Allah sampaikan di dalam Al-Quran seperti itu. Ya, Allah akan hadirkan balasan berupa keberkahan di dunia dan memastikan kita menjadi pelayak kita untuk mendapatkan surga dengan apa yang kita berikan sebagai tadi sedekah dan lain sebagainya itu. Setuju ya Bu ya? Walaupun kadang Ustadz di kita ini suka banyak penyakit. Di antara penyakitnya adalah nuqsanul amwal. Kita merasa harta kita berkurang. Itu penyakit Bu. Ya, seakan-akan tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala.
Ada suami pulang Jumatan rudet di rumah. Ayah kenapa pulang Jumatan teh rudet? Ibu tadi ngenceleng gede teuing gitu. Ibu bisa nggak telepon DKM minta pulangan gitu. Minta pulangan segala. Kenapa dia merasa gede teuing? Karena merasa ada yang berkurang. Demi Allah tidak ada yang berkurang kalau kita titipkan kepada Allah. Makanya kata ulama, ibu bersedekah itu seperti seorang anak kecil nitipin uang ke ibunya. Kita punya anak usia 1 tahun, punya uang 100.000. Mana yang paling aman? Dia genggam sendiri atau dititipin ke ibunya? Mana yang paling aman, Bu? Digenggam sendiri, dan ibunya sok COD-an wae. Jadi nitipin sedekah itu seperti anak kecil nitipin ke, tidak akan hilang. Malah nanti Allah akan punya balasan-balasan yang berganda-ganda dan berlipat-lipat sebagaimana yang Allah janjikan di dalam Al-Quran itu. Ini yang pertama. Yang kedua, saya masih ada waktu berapa menit lagi, mohon izin? 5 menit lagi, baik ya. Karena rencananya Ustadz Yusman ini kajian kita dipotong di 2 bagian ya. Nanti kita bahas di pertemuan kedua itu terkait dengan bagaimana cara kita mempersiapkan diri ketika yang dekat itu semakin mendekat. Kita baru berbicara tentang apa kebaikan yang bisa kita dapatkan kalau kita terus mengingat yang dekat ini ya. Tadi yang pertama apa, Bu, kebaikannya? Al-hirsu alat ta'ah. Kita semakin bersungguh-sungguh membangun ketaatan kepada Allah. Semakin tidak mau ada harta yang keluar, semakin tidak ingin ada waktu yang terlewati kecuali semuanya menjadi bekal pulang kita untuk mendapatkan surga. Tongkabita ya, Bu ya, dengan orang yang menjelajahi seisi bumi ini tetapi tidak jadi amal soleh. Ya, udah kita, kan saya sering katakan kepada ibu-ibu, as'adur rihlah, traveling termenakjubkan dalam kehidupan seorang mukmin itu cuma 4. Ya, traveling termenakjubkan dalam kehidupan seorang mukmin itu cuma 4. 1, Bu, melingkar iman. 2, di rumah Allah. 3, bersama orang-orang soleh. 4, di taman surga itu. Cuma itu, Bu. Saya ulang. Wisata terindah, traveling terbaik dan termenakjubkan bagi seorang mukmin itu adalah 1, melingkar iman. 2, di rumah Allah. Tidak ada tempat terbaik di bumi ini kecuali rumah Allah. Setuju ya? Yang 3, bersama orang-orang soleh. Tidak ada orang-orang terbaik di muka bumi ini kecuali orang-orang yang indah dalam kesolehan. Dan yang 4-nya di taman surga. Apa disebut dengan taman surga? Najis taklimin. Makanya kita sedang ada di sebuah traveling terbaik. Masya Allah itu. Kita sedang ada di wisata terindah. Ini sebetulnya saya ingin menghibur kepada ibu-ibu yang belum jalan-jalan sih sebetulnya. Untuk menghibur hati yang belum hiburan. Ya, begitu. Tetapi ini yang traveling terbaik kok, Bu. Makanya ibu tahu nggak? Saya Ustadz Yusman itu jarang jalan-jalan loh, Bu. Jarang keliling dunia. Kenapa? Coba, kenapa kami itu cuma ngaji aja gitu, Bu? Jarang jalan-jalan keliling Eropa. Kenapa? Hah? Jangan sudut sama Ustadz. Nah, karena inilah traveling terbaik kita, setuju ya? Pertanyaannya ibu-ibu, kenapa kumpul seperti ini disebut dengan as'adur rihlah, traveling terindah bagi seorang mukmin? Kenapa, Bu? Nabi mengatakan, disinilah kita bisa menemukan semua keperluan kita untuk pulang ke surga itu. Cuma di sini. Gitu. Makanya Nabi menyebut ini disebut dengan taman surga. Di hadis riwayat Imam Tirmidzi kan? Karena cuma inilah taman yang menyediakan semua keperluan kita untuk pulang ke surga. Indah enggak, Bu? Kalau kita menemukan semua keperluan-keperluan yang kita butuhkan untuk pulang ke surga, itulah alasan kenapa ini disebut wisata terindah itu. Kita jalan-jalan kemanapun belum tentu bisa menyediakan semua kebutuhan kita pulang ke surga, betul tidak, Bu? Tapi di sini apapun keperluan kita untuk pulang ke surga kita temukan. Pertanyaannya,
Keperluan apa yang harus kita dapatkan untuk bisa pulang ke surga? Satu, iman yang baik. Betul? Dua, ibadah yang benar. Tiga, akhlak yang indah. Ini syarat mutlak seseorang untuk bisa pulang ke surga. Ada nggak di surga orang yang imannya berantakan? Ada nggak di surga yang ibadahnya nggak karuan? Ada nggak di surga yang akhlak itu buruk? Gak ada semuanya. Surga itu hanya milik orang-orang yang akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya cuma milik mereka, Bu. Dan semua itu kita temukan di sini loh. Setuju nggak ini, Bu? Kalau di rumah ada kupu-kupu tandanya akan ada. Nah itu tuh maka surga ya teh, Bu. Maka surga nah gitu teh. Karena imannya belum benar. Tapi saya masih ingat Ustadz Yusman di bulan apa, di bulan Juni awal ada jamaah bilang ke saya, Ustadz bintangnya naon kan, Bu? Kata Kak Ustadz waninya nanya bintang. Saya tanya, Ibu kenapa nanya bintang saya? Untuk menebak kepribadian Ustadz kan, Bu? Masya Allah, kata wanian pisan jamaah Kak Ustadz. Tapi kalau baik mungkin saya yakini, Bu. Tapi kalau buruk itu musyrik gitu ya. Masya Allah, sampai sekarang masih ada yang masih meyakini tentang nujum, Pak Haji, perbintangan itu. Ibu lahir bulan apa? Mei. Bintangnya Cancer. Kesehatan mencret. Ini kalau masih percaya itu udah syirik. Orang kesini ke surga nggak? Orang kayak begini? Nggak. Gitu. Yang kedua, ibadah harus benar. Bagaimana tata cara sholat ya Bu ya? Tata cara kita berwudu, berkerudung dan lain sebagainya. Kemarin saya membahas di Sumarekon tentang perbedaan antara khimar, jilbab, hijab, nikob, dan burko itu, Bu. Ternyata itu banyak definisi-definisi yang memang itu sangat harus kita kuasai itu. Apa yang disebut dengan khimar, Bu? Apa yang disebut dengan hijab di Al-Quran, Ustaz ya? Apa yang disebut dengan jilbab? Itu beda-beda istilahnya dan beda-beda hukumnya itu. Nanti seorang ibu yang sudah qawaid, Bu, kata Al-Quran sudah qawaid itu sudah tidak sudah menopause ya, sudah tidak tertarik lagi dengan nikah, maka dia boleh membuka jilbabnya itu. Itu nanti ada ayatnya. Ustadz berarti kalau begitu ibu ini boleh terbuka rambutnya. Nah, itu nanti ada bahasan tentang himar itu. Ya, Bu ya? Penting ya kita memiliki bahasan seperti ini. Penting itu. Bagaimana supaya kita punya akhlak yang baik? Semua ini bisa kita temukan di mana? Bisa kita temukan di mana, Bu? Maka inilah yang disebut dengan as'adur rihla, traveling terbaik bagi seorang mukmin. Udahlah kita mah nggak usah kemana-mana ya Bu ya. Yang penting mah kita banyak jalan. Kok mau kemana-mana jalan-jalan. Udah banyak kaji. Ini traveling terbaik buat kita. Semoga yang sekarang sedang tidak punya uang terbahagiakan dan terhibur hatinya ya. Berarti orang yang sering ngaji itu orang yang tidak punya. Nanti kadinya ribu. Sudah, yang kedua, kebaikan yang akan kita dapatkan kalau ini saya poin aja ya Teh. Nanti kita sampaikan di kajian berikutnya ya. Kebaikan yang bisa kita dapatkan kalau semakin ingat dengan yang dekat itu semakin mendekat adalah al-bu'du anil ma'asi. Semakin tercegah dari segala kemaksiatan. Ini akan makin menjaga kita untuk tidak mudah bermudah-mudah di dalam kehilafan, kealpaan dan kesalahan. Kalau kita semakin merasakan yang dekat semakin mendekat ini. Makanya ibu-ibu mohon izin. Kata Kordowi, andaikan siang hari ini surga dibentangkan oleh Allah di depan kita sekejap saja. Sekarang Bu, sekejap aja surga itu dibentangkan. Akan ada dua perubahan besar dalam hidup kita. Satu, kita tidak mungkin lagi berani berbuat maksiat. Yang kedua, apapun yang kita miliki di dunia ini akan kita persembahkan untuk mendapatkan surga itu. Kalau Allah sekejap saja, sakicep gitu Bu tentang surga itu. Tetapi efeknya akan ada perubahan besar dalam hidup kita Ustaz. Yang pertama apa tadi Bu? Kita tidak mungkin lagi berani berbuat
maksiat. Yang kedua, apapun yang kita miliki pasti kita akan persembahkan untuk mendapatkan surga tadi. Ya. Itu hebatnya. Makanya kalau orang ingat tentang bab kayak gini, gak mungkin lagi dia bermudah-mudah dalam dosa itu. Setuju ya? Dalam kesia-siaan dan lain seterusnya. Terakhir, karena waktu saya habis, kebaikan yang bisa kita dapatkan kalau terus ingat yang dekat semakin mendekat ini adalah semakin sungguh-sungguh untuk mempersiapkan bekal pulang. Tidak ada yang kita lalui dalam cerita kehidupan kita di dunia kecuali semuanya akan menjadi bekal pulang kita ke akhirat. Ketika jadi istri, saya akan jadikan bekal pulang. Ketika jadi ibu, saya akan jadikan bekal pulang. Ketika kita jadi bestie, saya akan jadikan bekal pulang. Itu akan terjadi loh Bu, kalau kita semakin kuat mengingat tentang bab kematian. Setuju ya? Makanya jangan pernah keluar rumah ketika tidak memastikan itu tidak jadi bekal pulang. Luka kita jadikan bekal pulang. Bahagia kita jadikan bekal pulang. Keberlimpahan kita jadikan bekal pulang. Kesempitan kita pun tidak ada yang terjadi dengan segala warna di kehidupan kita kecuali kita akan jadikan itu kalau kitanya sangat terus kuat mengingat tentang bab kematian. Nanti ada bahasan tentang apa yang harus kita lakukan ketika yang dekat ini semakin mendekat. Itu satu pertemuan khusus. Sengaja saya dibagi dua agar diundang lagi. Nah, itu. Kode gitu. Itu mungkin teh punten waktunya saya gurung gusuh ya karena waktunya mau habis. Mangga. Waktunya masih ada enggak? Boleh. Boleh. Mangga Ustaz, mangga Ustaz. Ustaz. Ya. Sebelum pertanyaan biasa jadi sebut sekali lagi ya apa yang kami sampaikan Ustaz itu luar biasa. Itu yang disampaikan itu bahasa neuroscience. Iya. Bahasa otak, bahasa prefrontal cortex ya. Jadi kan menunjukkan tidak Bu bahasa yang disampaikan Ustaz tadi. Menunjukkan bahasa yang disampaikan suami di rumah atau Ustaz tadi. Jadi ya, itu bahasa yang luar biasa ya. Nah, jadi ya, yang disampaikan tadi itu luar biasa tentang apa? Tentang mempersiapkan diri untuk apa? Bertemu dengan Allah. Tadi kan kalau surga diperlihatkan itu luar biasa. Ibu tidak akan pernah berani berbuat maksiat. Bahkan yang ibu punya pun diberikan semua untuk siapa? Untuk Allah. Jadi luar biasa yang disampaikan oleh Ustaz ini. Kemudian ibu ya, jadi betapa penting. Kenapa Allah seringkali ya berbicara alladzina yunfiquna amwalahum bil-lail sirran-'alaniyah. Itu Bu ya, karena kebiasaan orang Yahudi itu sama Nasrani itu kebiasaan itu sangat mencintai dunia. Jadi kenapa ya? Tadi Bu ya, bahasa hadis yang sangat muslim yang menyebabkan anak-anak kita berubah seperti kelakuan Yahudi dan Nasrani ya. Kalau dikaitkan dengan surat yang tadi, karena kecintaan dunia yang sangat berlebihan, sehingga ada perintah infak saja tidak mampu. Jadi bahaya ketika apa? Ketika mendidik anak dengan cara-cara apa? Yahudi dan Nasrani. Ya. Ini saya yang akan lebih menyampaikan secara dahsyat luar biasa ya. Ustaz jadi menyebutkan traveling ya, traveling karena ke masa lalu. Nah, sekarang traveling di masa sekarang. Itu kan nanti dengan itu traveling ya. Jadi kan bedanya traveling ini nanti dikonsumsi yang unggul gitu. Kan biasanya traveling soalnya konsumsi ya. Ustaz jadi mana punya pertanyaan ke Ustaz Dedi, sebelumnya terima kasih ya kepada ibu semuanya yang telah berinfak, semuanya insyaallah segala kebaikan ibu-ibu insyaallah segala kebaikan ibu bekerja dan ibu telah hadir, alhamdulillah semuanya terima kasih, insyaallah segala kebaikan ibu bersama-sama. Maka ibu yang belakang dulu dari tadi sih. Saya suruh Iya.
Tadi kata Ustaz, kebahagiaan itu jika jaa ajalum la yastahiluna sa'atan wa la yastaqimun. Tapi kenapa Ustaz orang-orang itu sampai hari ini banyak ya, masih banyak yang pembunuhnya sampai mereka itu mengambil hak orang lain gitu. Seperti contohnya korupsi masuk ke kilo uang sampai pakai apakah dia itu tidak tahu akan ada pertanggungjawaban atau hanya mengikuti hawa nafsu saja? Mohon keterangan Ustaz. Baik. Baik ibu-ibu sekalian. Sudah pertanyaan ibu ya? Baik. Pertama, Allah sudah sampaikan tentang karakteristik dunia dalam Al-Quran. Gurur ya, menjebak ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati pasti akan banyak terjebak. Karena memang dunia itu adalah tempat yang banyak jebakan. Kalau kita tidak hati-hati pasti akan mudah terjebak dengan banyaknya jebakan yang ada di kehidupan dunia. Makanya Bu, dunia itu qalilun wa gurur, sedikit tapi jebakannya besar. Sementara akhirat itu besar tapi daya ingat kitanya sedikit ya, begitu. Yang kedua, ada dua kebaikan kalau kita menjaga iman. Kebaikan pertama, merasa diawasi oleh Allah, dan kebaikan yang kedua, merasa bahwa hidup kita ini itu nanti akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Tapi dua perasaan ini akan melemah kalau iman kita tidak dijaga ya. Makanya siapa orang yang berani berbuat maksiat sampai korupsi kayak begitu, satu, orang yang muraqobahnya itu lemah, dan yang kedua, orang yang ingat tentang hari pembalasan itu sangat lemah itu. Bukan mereka tidak yakin, tapi ada kelemahan Bu. Kan semua orang yakin Pak Haji ya tentang Allah itu melihat kita kan, bahwa nanti ada akhirat yang akan menghisap semua perbuatan kita. Tapi ketika iman melemah, itu sampai melemah semuanya. Dan tanda kelemahan itu merasa tidak peduli. Allah mau lihat mau tidak peduli, yang penting saya bla bla bla, kan begitu. Itu masalah keimanan Bunda. Makanya kalau iman nggak dijaga, maka muraqabahnya melemah. Ingat tentang hari pembalasan pun akan. Dan kalau orang sudah melemah itu, dia akan mudah untuk berbuat apapun yang dia masyikta, apapun yang dia inginkan. Apalagi sudah ada kajian tentang hubud dunia tadi. Orang demi membangun segalanya di dunia, rela untuk menghancurkan masa depan kebahagiaan akhiratnya. Dan itu banyak sekali ya Bu ya. Ini sangat terkait erat dengan bagaimana cara kita menjaga iman sebetulnya. Karena boleh jadi Bu, orang-orang yang mencuri itu pemahaman agamanya sudah ada ya kan. Mereka sudah tahu tentang akhirat ya, tentang surga neraka. Tapi karena imannya itu melemah, di samping sudah terjadi sebuah penyakit yang namanya hubud dunia tadi. Kan kata Nabi itu nanti ada dua penyakit ya Bu ya di akhir zaman itu. Di antaranya hubud dunia, orang terlalu melekat dengan dunia. Demi membangun keindahan dunia sampai rela menghancurkan keindahan akhiratnya itu. Dan itu terjadi Bun. Makanya tidak ada hal yang paling harus kita jaga di kehidupan terlebih di akhir zaman ini, kecuali merawat frekuensi iman ya dengan orang-orang tercinta itu. Ini harus kita jaga karena iman akan menggelinding kemana-mana itu ya. Semoga kita tidak tertarik dengan keindahan dunia kalau harus menghancurkan keindahan akhirat Bu. Makanya kenapa kita tidak korupsi? Kenapa? Belum ada kesempatan itu. Kenapa kita benci koruptor? Ngajak tuh bagi-bagi. Kita tidak mungkin lah untuk mengambil keindahan dunia kalau harus merusak keindahan akhirat kita. Dunia itu sebentar, sementara akhirat selamanya. Masa kita gadaikan dunia kita, kehidupan yang selamanya dengan kehidupan yang sangat sebentar ini. Dan itu hanya bisa dirasakan ketika kita terus bisa menjaga frekuensi iman kita yang kuat kepada Allah. Makanya ibu-ibu tolong pasangan kita, anak-anak kita, tidak ada lebih kita perhatikan kecuali bagaimana pertumbuhan keimanannya Bu ya.
ketaatannya itu dijaga. Itulah yang bisa menyelamatkan orang-orang tercinta kita dunia dan akhirat kita. Itu ya Bu, masalahnya adalah faktor orang kurang bisa menjaga dan merawat iman. Iman itu kan turun begitu ya, kata Nabi itu. Kalau kita tidak berupaya untuk menaikkannya, maka dia akan terus melemah itu. Kalau sudah begitu, orang akan mudah menghalalkan segala cara. Wa iyadzubillah. Itu mungkin Bunda ya. Barakallahu fiik wallahu a'lam bishawab. Waktunya cukup gak? Ya, emang sebenarnya harinya 2 lagi, maksudnya ngobrol. Iya itu. Insya Allah bisa disambung lagi nanti ketemu lagi. Nah itu ya. Tolong dicatat jadwalnya teh ya. Betul Ustaz. Ya, ini harus clear-kan ya sebentar lagi. Iya. Jadi pertanyaan yang belum disampaikan boleh nanti disampaikan. Ya, atau Japri dulu Pak Ustaz? Hah? Japri. Sekarang japrinya ke Umi. Ibu Negara. Iya. Enggak. Atau Pak Ustaz Baik. bisa di